Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Sabrima Nasution dengan NIM 2410241026. Nah, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Siska Effendi, SPMP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Aren. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Naila Gita Fahmi dengan NIM 1036, Indrianti Eka Putri dengan NIM 1029, Tiara Triduvina dengan NIM 1021, Anisha Shifa dengan NIM 1024, Sapna Ayu Gustina dengan NIM 1031, Habib Rizik dengan NIM 1027, dan Agam Surya Wihangga dengan NIM 1034. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Tanaman multiproduk hampir seluruh bagian pohon aren, mulai dari nira, buah, ijo, batang, daun, dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi. Yang kedua, fungsi ekologis penting. Nah, tanaman aren ini berperan dalam mengurangi banjir dan longsor, menjaga kelembaban tanah, serta mencegah erosi terutama di lahan miring. Yang ketiga ada adaptasi luas. Tanaman aren ini mampu tumbuh dan beradaptasi di berbagai kondisi lahan, mulai dari tanah berbatu, berpasir, hingga di ketinggian 0 sampai 1400 mdpl. Dan yang terakhir, sumber penghidupan masyarakat. Hasil hutan bukan kayu atau HHBK ini menjadi sumber pendapatan utama yang dipanen sepanjang tahun, terutama di sektor kawasan hutan. Selanjutnya, tujuan pembahasan kali ini. Yang pertama, menjelaskan peran ekologis. Aren sebagai spesies kunci atau keystone spesies dalam suatu ekosistem landscape. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis interaksi biotik alami, khususnya peran satwa liar dalam proses regenerasi aren. Kemudian, menjelaskan urgensi konservasi genetik untuk menjaga kelestarian plasma nutfa aren. Dan yang terakhir, mengetahui arah transisi budidaya aren dari pola tradisional menuju sistem budidaya yang terencana dan berkelanjutan. Kemudian, gambaran umum topik. Yang pertama, aren sebagai spesies kunci. Yang kedua, interaksi biotik. Yang ketiga, polinator. Yang keempat, konservasi genetik. Dan yang terakhir, budidaya terencana. Pergeseran menuju sistem budidaya terencana sebagai respons terhadap keterbatasan sumber daya alam dan meningkatnya perminatan. Dan selanjutnya ada ruang lingkup materi. Yang pertama, ekologi landscape. Menganalisis peran dan distribusi spasial aren dalam membentuk bentang alam dan terutama di zona riverine dan lereng pegunungan. Yang kedua, hubungan biotik, mengkaji pola interaksi aren dengan komponen biotik lain dalam ekosistem, termasuk mutualisme dan predasi. Dan yang ketiga, ada dinamika penyerbukan, memahami mekanisme penyerbukan aren dan potensi konfliknya dengan praktik penyadapan nira. Yang keempat, konservasi genetik. Menyoroti pentingnya menjaga populasi aren liar sebagai bank genetik atau genpol untuk ketahanan spesies. Dan yang terakhir, sistem budidaya. Mengevaluasi transisi sistem budidaya dari mengandalkan tegakan alam ke budidaya agroforestry dan monokultur yang berkelanjutan. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Indri. Kepada Indri disilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indrianti Eka Putri dengan NIM 1029. Materi selanjutnya yaitu aren sebagai keystone species. Pengertian dari keystone species yang pertama yaitu definisi. Organisme yang memiliki peran sangat penting dalam suatu ekosistem ibarat batu kunci pada lingkungan. Kehadirannya menentukan struktur, komposisi, dan fungsi ekosistem secara keseluruhan. Dampak krusial, jika spesies kunci dihilangkan dari suatu ekosistem, hal ini dapat
menyebabkan perubahan besar, hilangnya keanekaragaman hayati, dan bahkan keruntuhan ekosistem tersebut. Selanjutnya ada tiga tipe umum spesies kunci. Nasional geografik mengelompokkan spesies kunci menjadi tiga, yaitu predator, pengendali populasi mangsa. Yang kedua itu pembangun ekosistem atau ekosistem eginer, dan mutualis atau spesies yang memfasilitasi interaksi penting. Yang selanjutnya ada materi tentang aren sebagai keystone species atau peran ekologis. Yang pertama ada fungsi kunci dalam ekosistem. Aren memenuhi kriteria sebagai spesies kunci terutama melalui perannya sebagai ekosistem eginer dan mutualis. Yang kedua yaitu penyedia habitat. Struktur fisik aren yang kokoh dan kanopi yang lebat menyediakan habitat tempat berlindung dan sumber makanan bagi berbagai jenis fauna dari serangga hingga mamalia. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan lingkungan. Sistem perakaran serabut yang luas dalam berfungsi seperti jaring pengaman alami, sangat efektif dalam mengikat tanah, mencegah erosi dan longsor terutama pada lereng curam. Yang selanjutnya itu pendukung keanekaragaman hayati sebagai sumber pakan bagi berbagai satwa dan tempat tumbuh bagi tumbuhan bawah. Aren menciptakan mikrohabitat yang mendukung keanekaragaman hayati di sekitarnya. Yang selanjutnya itu ada habitat tumbuh aren. Sebaran ekologis. Yang pertama, zona riparian. Tumbuh subur di sepanjang sempadan atau tepian aliran sungai. Yang kedua, lereng pegunungan. Mampu mencekram kawasan miring dan perbukitan. Yang ketiga, yaitu ada ketinggian ideal. Optimal pada rentan 200 sampai 1.500 mdpl meter di atas permukaan laut. Yang keempat ada adaptif, memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan tropis. Yang selanjutnya ada aren pada ekosistem perairan. Fungsi di area perairan yang pertama itu menjaga kelembapan. Kanopi daun yang lebat menaungi tanah dan menekan penguapan air yang berlebihan. Yang kedua menahan erosi sungai, menjadi benteng alami tebing sungai dari gerusan arus air. Yang ketiga itu stabilator aliran, menstabilkan mikroklimat dan lingkungan di sekitar sempadan sungai. Selanjutnya ada aren pada lereng pegunungan. Peran di wilayah tinggi. Aren yang pertama mitigasi longsor. Akar tersebut yang pasif dan rapat mengikat agregat tanah pada lereng curam. Yang kedua, penguat struktur, memperbaiki porositas dan memperkuat ikatan mekanis tanah di zona miring. Yang ketiga, ada stabilitas lereng, menjaga bentang alam pegunungan agar tidak mudah bergeser saat curah hujan tinggi. Yang saya ada kapasitas retensi air. Yang pertama ada kapasitas tinggi, mampu menahan dan menyerap hingga kurang lebih 200 liter air per pohon. Reduksi limpasan, mengurangi volume air permukaan yang mengalir saat hujan. Yang ketiga ada bank air alami, menyimpan air di dalam tanah dan melepaskannya perlahan sebagai cadangan air tanah atau artesis. Selanjutnya ada dampak ekologis retensi air. Pengaruh pada ekosistem yang pertama minimalkan erosi, berkurangnya limpasan air, mencegah terkikisnya lapisan tanah
tanah subur atau topsoil. Yang kedua, menjaga kelembapan, ketersediaan air tanah yang stabil, menjaga area sekitar tetap sejuk dan lembab. Yang ketiga yaitu dukungan vegetasi, menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan tanaman bawah dan mikroorganisme tanah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indri. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Agam. Kepada Agam disilahkan. Baik, berikut merupakan manfaat aren bagi lingkungan. Yang pertama yaitu manfaat atau fungsi ekologi. Yang pertama yaitu sebagai konservasi tanah, di mana struktur akar dari tanaman aren ini itu dapat mencegah degradasi lahan dengan menjaga kesuburan fisik tanah. Kemudian sebagai pelindung hidrologis, terutama di daerah perairan, tanaman aren ini dapat menjaga kontinuitas debit mata air alami di sekitarnya, dikarenakan dia dapat mampu menyimpan kemudian melepaskan air pada saat yang dibutuhkan. Kemudian penyedia habitat, di mana tanaman aren ini menjadi habitat atau tempat berlindung, bersarang, dan mencari makan berbagai fauna liar seperti musang, burung, dan serangga. Lanjut, moderator. Kemudian ada ancaman terhadap aren liar, di mana tanaman aren, khususnya di Indonesia, masih berupa tanaman liar, bukan dalam bentuk perkebunan rakyat atau perkebunan besar, di mana yang dapat mengganggu gangguan habitat aren liar adalah yang pertama adalah alih fungsi lahan. Konservasi hutan alam menjadi area perkebunan monokultur atau pemukiman. Yang kedua, fragmentasi hutan, yakni terputusnya koridor hijau ekosistem yang mengisolasi populasi aren liar. Kemudian yang ketiga, penebangan eksploitatif, yaitu penebangan pohon secara liar. Misalnya diambil pati atau sagu aren secara destruktif tanpa adanya upaya replantasi. Kemudian kesimpulan keystone species, yaitu yang pertama adalah peran hidrologis, di mana tanaman aren ini memiliki, khususnya di akarnya, memiliki kemampuan infiltrasi air yang sangat tinggi, di mana satu pohon dewasa mampu menahan air hingga lebih dari 200 liter air. Kemudian sebagai stabilitas ekosistem, di mana aren berperan sebagai penyangga lingkungan di zona riparian dan lereng pegunungan untuk mencegah erosi dan longsor. Kemudian biodiversitas, tanaman aren menjadi fondasi bagi spesies lain karena menyediakan pakan dan habitat yang stabil. Selanjutnya, jaringan interaksi biotik alami tanaman aren. Yang pertama ada simbiosis mutualisme atau yang menguntungkan. Yang pertama yaitu adalah musang sebagai agen penyebar biji, di mana musang ini dapat mengkonsumsi buah aren dikarenakan dia memiliki lapisan mukosa pada organ mulut dan organ pencernaannya, sehingga kalsium oksalat tidak dapat melukai organ tubuhnya. Kemudian simbiosis komensalisme, di mana satu untung, satu tidak, contohnya tumbuhan epifit di pelepah aren, dan simbiosis kompetisi, di mana tanaman aren ini bersaing ruang dan nutrisi dengan tanaman induk di bawahnya. Mutualisme aren dan musang. Musang luwak atau dengan nama latin Paradoxurus hermaphroditus memakan buah aren untuk energi, di mana ini memberikan keuntungan bagi aren. Dikarenakan sebagai gantinya, musang memindahkan biji aren keluar dari area pohon induk, sehingga penumpukan biji pada satu tempat dapat berkurang, yang dapat meningkatkan kemungkinan hidup tanaman aren. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agam. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Habib. Kepada Habib disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu proses klarifikasi kimiawi. Masalah dormansi. Biji aren memiliki kulit yang sangat keras, endokap, sehingga sulit berkecambah secara alami. Dari klarifikasi alami ini, enzim pencernaan musang mengikis lapisan keras biji tanpa merusak embrio. Efeknya tersebut yaitu kulit biji menjadi lebih permabel, mudah menyerap air dan oksigen, percepat proses perkecambahan. Lanjut moderator. Dampak mutualisme terhadap populasi aren.
Laju germinasi biji yang melewati pencernaan musang memiliki tingkat keberhasilan tumbuh mencapai 85%, sedangkan yang jatuh alami hanya sekitar 40%. Kesehatan genetik biji tersebut, penyebaran yang luas mencegah terjadinya penyerbukan kerabat dekat, atau yang disebut inbreeding, pada generasi mendatang. Struktur populasi menciptakan pola persebaran yang lebih sehat di dalam hutan. Lanjut, moderator. Gangguan pada interaksi biotik, yaitu yang pertama ada defaunasi, berkurangnya populasi musang akibat perburuan liar mengancam regenerasi alami aren. Yang kedua ada fragmentasi habitat, pembangunan jalan atau pemukiman menghalangi jalur jelajah musang. Yang ketiga ada dampak terjadi kemacetan regenerasi di mana tidak ditemukan lagi pohon aren muda di suatu kawasan hutan liar. Lanjut, moderator. Peran fauna lainnya yaitu pertama ada burung. Burung membantu proses penyebaran benih aren ke berbagai tempat melalui aktivitas makan buah aren. Yang kedua ada serangga. Serangga seperti lebah dan kumbang berperan sebagai polinator yang membantu proses penyerbukan bunga aren. Yang ketiga ada mikroorganisme tanah. Seperti bakteri dan jamur membantu menguraikan bahan organik sehingga unsur hara dalam tanah meningkat. Lanjut, moderator. Kesimpulan interaksi biotik itu yang pertama mutualisme mendukung regenerasi. Hubungan mutualisme antara aren dan organisme lain membantu proses penyebaran benih. Interaksi biotik menjaga keseimbangan. Interaksi antar organisme menciptakan keseimbangan ekosistem. Fauna dan mikroorganisme penting. Contohnya itu fauna dan mikroorganisme memiliki peran penting dalam penyerbukan, penyebaran benih, serta menjaga kesuburan tanah. Di sini contoh kasusnya itu judul penelitian itu peranan musang Paradoxurus hermaphroditus F. Huver dalam proses regenerasi aren Arinapinatamer ditinjau dari aspek viabilitas biji. Dalam penelitian ini tersebut ditemukan bahwa yang pertama biji aren yang keluar bersama kotoran musang memiliki viabilitas yang cukup baik. Yang kedua, saluran pencernaan musang membantu skarifikasi alami pada kulit biji. Yang ketiga, musang berperan penting sebagai agen penyebar benih, seed disperser pada ekosistem hutan tropis. Moderator, hubungan ekologis musang dan aren itu interaksi ini termasuk hubungan mutualisme tidak langsung. Musang mendapatkan makanan berupa buah aren, tanaman aren terbantu penyebaran bijinya ke lokasi baru sehingga regenerasi tanaman menjadi lebih luas dan alami. Buat penelitian ini itu dari Bapak Purno Basuki H. 1990. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habib. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Sapna. Kepada Sapna disilahkan. Poin selanjutnya yaitu ada polinator dan konflik ekologis. Pertama ada pengertian polinator. Pengertian pertama yaitu adalah membantu proses penyerbukan, di mana polinator ini membantu memindahkan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina, sehingga proses penyerbukan dapat terjadi. Yang kedua, mendukung reproduksi tanaman. Nah, keberadaan polinator ini membantu tanaman menghasilkan buah dan benih sehingga reproduksi tanaman berlangsung dengan baik. Yang ketiga, untuk menentukan pembentukan buah. Keberhasilan penyerbukan ini sangat aren. Yang ketiga, menentukan keberhasilan reproduksi. Nah, keberhasilan proses penyerbukan ini dapat menentukan keberhasilan pembentukan buah dan benih tanaman aren. Selanjutnya, famili Apidae. Yang pertama, lebah sebagai polinator utama. Seperti gambar yang ada pada slide tersebut, lebah itu dari famili Apidae yang merupakan polinator utama pada tanaman aren karena sering mengunjungi bunga untuk mencari nektar. Yang kedua, membantu transfer serbuk sari. Serbuk sari menempel pada tubuh lebah lalu dipindahkan ke bunga lain sehingga membantu proses penyerbukan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Aktivitas lebah ini membantu meningkatkan keberhasilan pembentukan buah dan hasil produksi tanaman. Oke, next.
Mungkin selanjutnya adalah konflik ekologis pada sadap nira. Yang pertama, tandan jantan disadap untuk nira. Tandan bunga jantan aren dipotong untuk menghasilkan nira yang dimanfaatkan sebagai bahan gula aren dan minuman tradisional. Yang kedua, mengurangi sumber nektar, yang dimana pemotongan tandan jantan ini menyebabkan jumlah bunga penghasil nektar berkurang sehingga sumber makanan polinator menurun. Yang ketiga, yaitu menghambat aktivitas polinator. Nah, berkurangnya nektar ini membuat aktivitas serangga penyerbukan menjadi berkurang di sekitar tanaman aren. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sapna. Baik, selanjutnya yaitu dampak terhadap penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan menurun. Berkurangnya aktivitas polinator menyebabkan proses penyerbukan pada bunga aren menjadi tidak optimal. Yang kedua, produksi buah terganggu. Penurunan penyerbukan menyebabkan jumlah buah yang terbentuk menjadi lebih sedikit. Yang ketiga itu, populasi aren dapat menurun. Jika kondisi berlangsung lama, maka populasi aren liar dapat mengalami penurunan di habitat alaminya. Selanjutnya itu ada konflik antara produksi dan konservasi. Yang pertama yaitu kebutuhan ekonomi masyarakat. Aren dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan melalui produksi nira, gula aren, dan produk lainnya. Selanjutnya itu ada pentingnya konservasi ekologis. Tanaman aren memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan konservasi tanah serta air. Selanjutnya risiko eksploitasi berlebihan. Pemanfaatan yang terlalu intensif dapat mengurangi regenerasi alami dan merusak habitat aren. Selanjutnya, kesimpulan polinator. Polinator membantu penyerbukan serangga, dapat membantu memindahkan serbuk sari sehingga proses penyerbukan tanaman aren dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua itu ada serangga mendukung pembentukan buah. Aktivitas lebah dan serangga lain membantu meningkatkan keberhasilan pembentukan buah dan benih aren. Yang ketiga, penyerbukan menentukan regenerasi. Keberhasilan penyerbukan sangat mempengaruhi regenerasi alami dan keberlangsungan populasi tanaman aren. Selanjutnya, contoh kasus yaitu judulnya judul penelitian itu adalah hubungan pola pertanaman, faktor lingkungan, dan morfologi aren terhadap produksi nira di lahan agroforestry dan hutan alam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah bunga jantan berhubungan dengan produksi nira aren, lingkungan hutan alami yang masih baik mendukung keberadaan polinator alami. Selanjutnya, produksi nira tertinggi ditemukan pada aren yang tumbuh di kawasan hutan alami dibanding beberapa sistem agroforestry. Faktor morfologi seperti panjang tandan, diameter tandan, dan jumlah bunga jantan mempengaruhi produksi nira. Selanjutnya, kesimpulan polinator. Yang pertama yaitu menyisakan sebagian bunga jantan. Sebagian bunga jantan tetap dipertahankan agar proses penyerbukan alami oleh serangga polinator tetap berlangsung dan regenerasi aren tidak terganggu. Yang kedua, pengaturan waktu penyadapan nira. Penyadapan nira dilakukan secara teratur dan tidak berlebihan agar fungsi bunga sebagai sumber nektar bagi polinator tetap tersedia. Yang ketiga, menjaga habitat polinator. Habitat alami serangga penyerbuk perlu dilindungi supaya populasi polinator tetap stabil dan mendukung reproduksi tanaman aren. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Syifa. Kepada Anissa Syifa disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah urgensi konservasi genetik. Sebelumnya, konservasi genetik itu adalah upaya melindungi, memelihara, dan melestarikan keragaman genetik yang terdapat pada populasi aren sehingga sifat-sifat unggul yang dimiliki tidak hilang.
Tujuan dari konservasi genetik ini diantaranya yang pertama ada pelestarian plasmanutlah tanaman. Konservasi genetik bertujuan menjaga plasmanutlah agar sumber daya genetik tanaman tidak hilang. Yang kedua ada menjaga keragaman genetik. Boleh, Mas. Keragaman genetik penting untuk mempertahankan variasi sifat unggul pada tanaman aren. Yang terakhir ada mendukung ketahanan tanaman. Keanekaragaman genetik membantu tanaman lebih tahan terhadap perubahan lingkungan dan serangan dari penyakit. Dampak dari fragmentasi hutan. Fragmentasi hutan menyebabkan habitat tanaman dan fauna pendukung menjadi terpecah-pecah. Kondisi habitat yang terganggu dapat menyebabkan jumlah populasi aren semakin berkurang. Perpindahan benih oleh hewan penyebar menjadi terbatas akibat kerusakan habitat alami. Selanjutnya, aren liar sebagai bank genetik. Yang pertama ada menyimpan variasi genetik alami. Aren liar memiliki keragaman sifat genetik yang terbentuk secara alami di lingkungan habitatnya. Selanjutnya, adaptif terhadap lingkungan. Tanaman aren liar mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan dan iklim. Dan yang terakhir menjadi sumber bibit unggul. Keragaman genetik pada aren liar dapat dimanfaatkan sebagai sumber bibit unggul untuk dibudidayakan. Selanjutnya, imunitas responsif aren. Yang pertama, aren mampu beradaptasi. Tanaman aren memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Yang kedua, tahan terhadap lingkungan ekstrim. Aren mampu tumbuh pada kondisi lahan yang beragam, termasuk daerah dengan curah hujan tinggi dan lereng. Yang ketiga, memiliki ketahanan alami. Keanekaragaman genetik membantu aren memiliki ketahanan alami terhadap gangguan lingkungan. Yang terakhir, dipengaruhi seleksi alam. Proses seleksi alam membentuk tanaman aren yang mampu bertahan di habitat alaminya. Materi terakhir, strategi konservasi tanaman aren. Yang pertama ada menyimpan variasi genetik alami. Aren liar memiliki keragaman sifat genetik yang terbentuk secara alami di lingkungan habitatnya. Selanjutnya, adaptif terhadap lingkungan. Tanaman aren liar mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan dan iklim. Dan yang terakhir menjadi sumber bibit unggul. Keragaman genetik pada aren liar dapat dimanfaatkan sebagai sumber bibit unggul untuk budidaya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anisha Syifa. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Naila. Kepada Naila disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Naila Gita Fahmi dengan NIM 240241036 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya. Kesimpulan konservasi. Yang pertama, pelestarian habitat. Habitat tanaman aren harus dijaga agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dengan melakukan reboisasi, pencegahan kebakaran hutan, dan menerapkan sistem agroforestry agar lingkungan tetap lestari. Kemudian, upaya perlindungan aren, populasi aren liar. Upaya yang dilakukan yaitu penanaman kendali, pembibitan, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga tanaman aren di alam. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan berkelanjutan. Pemanfaatannya harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak pohon agar tanaman aren tetap lestari dan terus memberikan manfaat ekonomi. Selanjutnya, moderator. Ini kemudian materi yang terakhir yaitu transisi menuju budidaya terencana. Transisi budidaya aren. Yang pertama, aren awal mulanya tumbuh di hutan liar tanpa ada pengelolaan khusus. Tetapi seiring meningkatnya kebutuhan produk aren, tanaman aren mulai dibudidayakan secara sengaja. Kemudian, sistem budidaya aren yang awalnya dari pola tradisional berubah menjadi semi-intensif, kemudian menjadi intensif, yaitu dengan pengukuran jarak tanam, pemeliharaan, dan pemanenan yang lebih baik. Dan yang terakhir, pada saat sekarang yaitu sistem budidaya modern mulai diarahkan pada pola agroforestry yang berkelanjutan. Kemudian keragaman genetik aren di Indonesia. Yang pertama, itu variasi intrapopulasinya yang tinggi.
Penelitian menunjukkan bahwa tanaman aren di Indonesia memiliki keragaman genetik yang tinggi di dalam populasi. Yang kedua, identifikasi genetik. Marker isozim dan SSR atau Simple Sequence Repeat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan dan perbedaan genetik antar populasi aren. Kemudian, ada dasar pemuliaan. Informasi keragaman genetik sangat penting sebagai dasar program pemuliaan tanaman aren. Data genetik mampu membantu dalam memilih induk unggul. Lalu terdapat risiko monokultur atas ditanamnya aren. Yang pertama itu hilangnya musuh alami. Mengurangi keanekaragaman tanaman di lahan sehingga musuh alami hama seperti predator dan parasitoid menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, dengan sistem tanam monokultur itu dapat meningkatkan hama, di mana penanaman aren dalam satu jenis tanaman memudahkan hama berkembang karena sumber makanan tersedia terus-menerus. Yang ketiga, itu ketidakseimbangan ekosistem. Sistem monokultur menyebabkan berkurangnya keragaman hayati dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian, strategi budidaya berkelanjutan. Yang pertama ada diversifikasi tanaman. Aren ditanam bersama tanaman lain seperti kopi, kakao, pisang, atau tanaman hutan dalam sistem agroforestry. Kemudian, ada konservasi predator alami. Predator alami seperti burung, laba-laba, semut, dan parasitoid itu dipertahankan untuk membantu pengendalian hama secara alami. Kemudian pengurangan penggunaan pestisida kimia berlebihan, lalu mempertahankan vegetasi alami di sekitar kebun dipertahankan sebagai habitat predator dan polinator. Kemudian yang terakhir itu dengan cara pengelolaan lingkungan dengan menjaga tutupan lahan untuk mengurangi erosi dan mempertahankan kelembaban tanah. Dan kesimpulan dari materi terakhir ini, yaitu transisi budidaya aren menunjukkan perubahan dari pemanfaatan alami menuju sistem budidaya yang lebih terencana seperti agroforestry. Kemudian, budidaya terencana mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil aren. Dan pengelolaan yang baik membantu efisiensi, pemeliharaan, serta kestabilan produksi. Sistem budidaya modern perlu tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Dan pengembangan aren secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila yang telah menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Baik, karena materi telah habis, maka presentasi pun telah selesai. Maka berakhirlah presentasi kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.